Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rismana Dewahyuni dari kelas 18A. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama itu, apakah ilmu kesehatan itu penting bagi masyarakat, ya atau tidak? Menurut saya itu sangat penting, karena kesehatan menurut WHO pada tahun 1947 adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat menurut Undang-Undang 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang mungkin hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ilmu kesehatan masyarakat menurut Profesor Winlows adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit, dan pengembangan aspek sosial yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya. Tujuan kesehatan masyarakat adalah baik dalam bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif adalah agar setiap warga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, sosial, serta diharapkan berumur panjang. Hal-hal penting yang telah dipelajari dari sejarah kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam ilmu kesehatan dikenal dua tokoh Yunani, yaitu Asklepios dan Hygieia, dikenal melakukan pengobatan penyakit setelah penyakit tersebut terjadi pada seseorang, sedangkan Hygieia lebih menganjurkan kepada pengikutnya dalam pendekatan masalah melalui hidup seimbang, menghindari makanan atau makanan yang beracun, makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan melakukan olahraga. Yang kedua, perkembangan kesehatan masyarakat pada periode sebelum ilmu pengetahuan. Pada abad ke-7, kesehatan masyarakat makin dirasakan kepentingannya karena berbagai penyakit menular makin menyerang sebagai besar penduduk dan telah menjadi epidemi, bahkan di beberapa menjadi endemi, misal penyakit kolera. Yang ketiga, perkembangan kesehatan masyarakat periode ilmu pengetahuan. Pada abad 19, Louis Pasteur menemukan vaksin untuk mencegah penyakit cacar. Joseph Lister menemukan asam karbo untuk sterilisasi. William Marton menemukan eter untuk anestesi. Yang keempat, perkembangan di Indonesia. Pada tahun 1888 didirikannya Laboratorium Pusat di Bandung yang mempunyai peranan sangat penting dalam rangka menunjang memberantas penyakit malaria, lepra, dan cacar. Bahkan untuk bidang kesehatan masyarakat yang lain seperti gizi dan sanitasi. Yang kelima, kesehatan masyarakat adalah sebagai aplikasi keterpaduan antara ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan untuk mencegah penyakit yang terjadi di masyarakat. Pertanyaan kedua yaitu, bagaimana cara menyeimbangkan gizi anak? Anak tentu membutuhkan cukup gizi untuk pertumbuhannya. Mereka mungkin tidak memiliki banyak pantangan sebagaimana orang dewasa yang harus lebih hati-hati dalam mengonsumsi makanan. Bagaimanapun, orang tua harus tetap memperhatikan asupan gizi anak. Anak-anak membutuhkan nutrisi seimbang baik dari jenis, jumlah, dan jadwal. Hal ini disampaikan oleh ahli gizi Dr. Rahmi Dwi Hapsari.
anak harus makan dengan jadwal yang seimbang 3 kali menu utama setiap hari dan ditambah makanan kecil untuk selingan di antara jadwal makanan utama. Dari sisi jumlah, kebutuhan kalori harian anak usia sekolah setiap harinya berkisar antara 1.200 sampai 1.700 kilokalori. Sekitar 80% kebutuhan umumnya terpenuhi dari konsumsi menu makanan utama 3 kali sehari. Sisanya dapat dipenuhi dari makanan yang dikonsumsi sebagai selingan. Selain itu, segi jenis, anak memerlukan makanan yang terdiri atas zat tenaga, zat pengatur, dan zat pembangun. Zat tenaga didapat dari karbohidrat, sedangkan untuk zat pengatur adalah vitamin yang didapat dari sayuran dan buah. Zat pembangun dari sumber protein dan lain-lain seperti gula dan garam. Dijelaskan Dr. Rahmi, jenis gizi tersebut bila diurutkan berdasarkan prioritas akan membentuk piramida gizi seimbang yang dapat menggambarkan kapasitas kebutuhan gizi untuk anak. Dalam kebutuhan kalori anak, karbohidrat menempati urutan terbawah yang berarti besar dibutuhkan bagi tubuh. Jika dihitung dengan ukuran kalori, anak-anak membutuhkan sekitar 60% karbohidrat dari kebutuhan kalori harian mereka, menyusul 25% lemak dan 13% protein. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa itu protein? Makanan apa saja yang banyak mengandung protein? Apa akibat kelebihan protein? Tubuh sangat membutuhkan asupan protein, baik bersumber dari protein hewani maupun protein yang bersumber dari nabati. Protein merupakan salah satu zat gizi makro yang terbentuk dari beberapa unsur, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein sangat penting untuk perbaikan dan pembentukan berbagai jaringan tubuh, dan juga sebagai sumber energi. Selain itu, makanan yang mengandung protein tinggi berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan sel-sel, serta menjaga daya tahan tubuh terhindar dari berbagai macam penyakit. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, protein bisa didapat dari unsur hewani seperti dari konsumsi daging sapi, telur, seafood, ikan, dan kacang tanah. Selanjutnya, protein yang bersumber dari unsur nabati seperti tahu, tempe, dan brokoli. Kebutuhan protein hewani yang diperlukan tubuh manusia yaitu sekitar 2-4 porsi atau setara dengan 70-160 gram daging-dagingan. Makanan apa yang banyak mengandung protein yaitu, pertama, telur. Telur adalah salah satu makanan yang tinggi akan kandungan protein. Dalam satu butir telur itu terdapat 6 gram protein dan 78 kalori. Selain itu, telur juga mengandung asam fluat, fosfor, kalsium, mineral, lemak dan lemak sehat, dan antioksidan yang berfungsi untuk melindungi mata dan memberikan nutrisi bagi otak. Yang kedua, tahu. Makanan berikutnya yang mengandung protein tinggi adalah tahu. Tahu yang terbuat dari kedelai ini dalam satu buah memiliki kandungan protein sebanyak 8 gram dan kalori sebanyak 76 kcal. Yang ketiga, ikan tuna. Ikan tuna kaya akan protein tinggi, asam amino,
dan omega 3 yang sangat penting dan bermanfaat bagi tubuh. Di dalam 150 gram ikan tuna terdapat kandungan protein sampai 40 gram. Selain itu, ikan tuna juga rendah lemak dan kalori sehingga bisa dikonsumsi ketika sedang menerapkan diet sehat. Kalori yang terkandung di dalamnya sebanyak 157 kcal. Yang keempat, susu. Susu mengandung protein, kalsium, fosfor, vitamin B2 dan vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Kandungan protein dalam segelas susu sebanyak 8 gram, sedangkan kalorinya sekitar 103 kalori. Yang kelima, daging sapi. Daging sapi makanan tinggi protein lainnya yang bisa memperkuat daya tahan tubuh adalah daging sapi. Dalam 85 ons daging sapi dengan lemak terkandung 22 gram protein dan 184 kalori. Selain protein, kandungan lain dalam daging sapi diantaranya vitamin B12 dan zat besi berfungsi aktif untuk memperkuat daya tahan tubuh dan mencegah anemia. Yang keenam, brokoli. Jenis sayuran yang satu ini memiliki kandungan protein yang tinggi dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Bukan hanya protein saja, brokoli juga akan kandungan vitamin C, vitamin K, serat, dan kalsium. Brokoli juga memiliki kandungan nutrisi bioaktif yang tinggi yang dapat mencegah risiko penyakit kanker. Yang ketujuh, kacang tanah. Kacang tanah merupakan protein nabati dengan kandungan protein yang cukup tinggi. Selain itu, di dalam kacang tanah juga terdapat magnesium dan serat yang bisa mencegah dari berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung dan stroke. Yang kedelapan, dada ayam. Protein hewani lainnya yang tinggi kandungan proteinnya yaitu dada ayam. Kandungan protein pada satu dada ayam tanpa lemak yaitu sebanyak 53 gram dengan kandungan lemak sebanyak 284 kalori. Yang ke 9, bayam. Bayam adalah jenis sayuran yang kaya akan nutrisi bagi kesehatan tubuh. Di dalam bayam terdapat kandungan folat, vitamin A, vitamin C, dan vitamin K, protein, zat besi, magnesium, kalium, dan kalsium. Pada 100 gram bayam misalnya terdapat 2,9 gram protein dan 23 kalori, sementara kandungan vitamin K pada 3 cangkir bayam bisa mencukupi lebih dari 300% kebutuhan harian vitamin K yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tulang. Selain itu, kandungan vitamin C pada bayam sekitar 40% dan vitamin A sebanyak 160%. Kedua vitamin tersebut sangat berperan untuk memperkuat daya tahan tubuh. Yang ke-10, tempe. Makanan khas Indonesia yang satu ini tidak boleh terlewatkan dari daftar makanan tinggi protein. Sama seperti tahu, tempe yang dibuat dari bahan kedelai ini kaya akan kandungan protein. Selain itu, tempe juga mengandung prebiotik yang berfungsi untuk meningkatkan kesehatan pencernaan serta mengurangi inflamasi atau peradangan. Yang ke-11, kacang polong. Selain keledai, kacang hijau termasuk ke dalam protein nabati terbaik karena kandungan protein yang tinggi. Salah satunya adalah kacang polong. Kacang yang memiliki kemiripan dengan kacang edamame ini biasa dikonsumsi sebagai sup atau sebagai pelengkap nasi goreng.
Ia mengandung 85 kalori dan 21 gram protein yang bagus untuk memperkuat sistem imun. Yang ke-12, kacang almond. Bukan hanya enak disantap sebagai cemilan atau dijadikan susu, kacang almond juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Kacang almond memiliki kandungan protein tinggi. Dalam 1 onsnya terdapat sebanyak 6 gram protein serta terdapat pula kandungan serat, vitamin E, mangan, dan magnesium. Apa akibat kelebihan protein? Dampak kelebihan protein bagi tubuh. Yang pertama itu kehilangan kalsium. Kalsium merupakan mineral yang berperan penting untuk menjaga dan memelihara tubuh seperti tulang dan gigi. Selain itu, kalsium juga berfungsi mendukung kerja sistem saraf dan menghambat berbagai macam penyakit. Salah satu yang dapat menghilangkan kalsium pada tubuh ialah kelebihan protein. Yang kedua, menyebabkan sembelit. Mengonsumsi makanan yang mengandung protein secara berlebihan dapat menyebabkan sembelit. Hal ini disebabkan karena mengonsumsi protein berlebihan dapat berpotensi menghilangkan cairan tubuh, sehingga dapat menyebabkan sembelit. Yang ketiga, memicu diare. Dampak buruk kelebihan protein berikutnya ialah dapat memicu diare. Makanan yang mengandung sumber protein seperti susu dan daging apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan diare. Berikutnya itu penyebab penyakit ginjal. Kelebihan protein juga dapat memicu datangnya penyakit ginjal. Hal ini disebabkan karena kelebihan nitrogen yang ditemukan pada asam amino dapat membentuk protein pada tubuh, sehingga hal ini dapat mengakibatkan ginjal menjadi rusak karena kelebihan protein. Yang berikutnya itu bau mulut. Dampak buruk kelebihan protein salah satunya ialah dapat menyebabkan bau mulut. Hal ini disebabkan karena mengonsumsi makanan protein tinggi dan rendah karbohidrat akan memunculkan senyawa yang tak sedap di dalam mulut. Berat badan meningkat. Meskipun protein seringkali dikaitkan dengan penurunan berat badan, namun apabila mengonsumsi makanan yang mengandung protein tinggi dapat membuat berat badan naik, sehingga hal ini dapat memicu resiko terkena gangguan obesitas. Para ahli merekomendasikan sebaiknya orang dewasa mengonsumsi protein sebanyak 55,5 gram per hari. Kemudian untuk anak-anak berusia 7-10 tahun 28,3 gram per hari. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan tubuh dari berbagai macam penyakit. Dehidrasi. Dampak buruk kelebihan protein lainnya ialah dapat menyebabkan dehidrasi. Pasalnya, protein di tubuh akan dipecah menjadi asam amino yang dapat memicu tubuh kehilangan cairan sehingga menyebabkan dehidrasi. Saat mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan protein tinggi, sebaiknya diimbangi dengan makanan yang memiliki kandungan serat atau minuman air putih secukupnya. Meningkatkan risiko penyakit kanker. Penyakit kanker merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia. Salah satu pemicu penyakit kanker ialah kelebihan protein. Makanan yang mengandung protein tinggi seperti daging dan susu berlemak dapat menimbulkan penyakit kanker. Memicu jerawat.
Dampak buruk kelebihan protein berikutnya ialah dapat memicu datangnya jerawat. Hal ini disebabkan karena makanan yang berprotein tinggi terdapat zat asam amino yang dapat menyebabkan sel-sel kulit tubuh dan membentuk jerawat. Demikian.